dengan yang square. Jadi ini saya ambil dari tugas kalian salah satu anak, kemudian kita lihat kesalahannya di mana. Baik. Apakah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Lihat, Kelihatan? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Terlihat. Baik. Baik, kita mulai dulu. Ini karena sudah yang terbuka adalah yang rancangan 2 faktor. Kita lihat di sini ya. Punya teman kalian ya. Jadi pada saat melakukan ANOVA sudah benar ya. Baik manual maupun menggunakan program itu sudah benar. Ya. Sebenarnya Anda tidak perlu lagi uji BNT pakai multiple comparison karena di sini sudah ada ya. Anda lihat di sini ada nilai LSD. Ya. 0,05 maupun LSD 0,01. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu pakai multiple comparison test, tidak perlu, tapi tidak masalah. Anda latihan pakai multiple comparison test juga boleh. Seandainya Anda tidak menggunakan multiple comparison test, Anda gunakan nilai LSD yang sudah ada di sini, maka untuk mengetahui di sini bahwa kita lihat varietas nyata, kemudian nitrogen nyata, ya, malah sangat nyata di sini bintangnya. Ya. Interaksi antara nitrogen dan varietas tidak nyata, ya. Karena itu yang kita lakukan lebih lanjut adalah menguji varietas mana yang berbeda dengan varietas apa, kemudian nitrogen yang berbeda yang apa. Sampai di sini jelas? Atau ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, oke. Ya, kalau sudah jelas, mari kita mulai dulu dengan varietas. Ya, di sini ada varietas 1, varietas 2, dan varietas 3. Nilainya adalah ini. Ya, yang ada adalah ini. Jadi Anda untuk mengetahui mana yang berbeda itu Anda urutkan sebetulnya dari yang kecil ke besar. Kebetulan sudah dari kecil ke besar ya, jadi mudah. Kemudian Anda tambahkan ya nilai ini 769 ditambah dengan nilai LSD-nya. LSD-nya untuk varietas itu yang nyata berarti 0,05 adalah 248. Ya.
Ya. Kalau mau dilengkapi, 197. Ya. Nah, Anda lihat nilainya adalah 5017. Nah, Anda lihat sekarang. Ini tadi kita kasih tanda A. Ya. Maka yang nilainya di bawah ini atau sama dengan ini harus juga A. Tapi kan lihat bahwa di sini nilainya 5047. Maaf, 5042. Ya, lebih besar dari 5017. Maka di sini sudah Anda harus bedakan. Berarti sini nilainya B. Ya, ada nilai B. Lanjut, sekarang yang kedua. Ya, karena di sini juga beda, pasti ini. Kalau ini berbeda dengan ini, pasti yang bawahnya juga akan berbeda. Sekarang kita coba lihat di sini ya. Yang berikutnya kita uji adalah 5042 kita tambah dengan tadi 24 ya. 3042. Oh ya, salah ngetik. Maaf. Terima kasih. Ya, 5042 ditambah 248 248,197. Kita lihat nilainya adalah 529. Nah, ini kita dapat di sini adalah 5058, berarti tidak berbeda. Maka kita kasih kode yang sama, B juga. Ya. Selesai. Jadi untuk paritas, ya, nilai BNT seperti ini, ya, uji BNT-nya kita peroleh bahwa dari sini kita simpulkan bahwa varietas, ya, hasil varietas 1 lebih rendah daripada hasil varietas 2 dan varietas 3. Ya, di sini. Sampai di sini jelas? Jadi Anda nggak perlu comparison pakai uji ini ya, karena di sini sebenarnya sudah ada nilai LSD. Ya, Anda tinggal menambah atau mengurangi. Baik. Saya samakan angkanya, bentar. Supaya komanya sama. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang nitrogen, ya, pengaruh nitrogen. Di sini sangat nyata, berarti nanti kita pakainya LSD yang 0,01. Ya, kita pakai LSD yang 0,01. Kita lihat, ya, ini nilainya. Saya samakan dulu biar tidak membingungkan, komanya disamakan, ya. Oke, jadikan satu angka atau mau 2 angka terserah ya, kita boleh. Oke, angka aja yang disamakan 2 angka. Oke, baik. Seharusnya ini kita buat dari kecil ke besar. Ya, ini kebetulan sudah dari kecil ke besar.
Ya, jadi tidak perlu lagi dibuat dari kecil ke besar. Baik, kita mulai dari yang kecil. Terserah, Anda bisa mulai dari yang kecil, Anda bisa juga mulai yang besar, terserah. Ini kita mulai dari yang kecil. Ya, kita lihat di sini nilainya. 3, 4, dengan 348 3,33 tambah LSD-nya. Kita lihat LSD untuk yang nitrogen ya. Jadi jangan sampai salah ambil nilainya. Yang ini 428. Ya. 428 3536 titik 386. Ya. Diperoleh nilai adalah 3911. Berarti ini A, kita kasih kode A, ini sudah lebih besar daripada ini. Berarti ini akan B. Ini sudah tidak sama. Tidak kita kasih kode lagi. Ya. Baik. Lanjut. Sekarang yang ini. Ya, kita lihat. Ini ditambah ini. Ya, kalau ini kita nggak perlu ngetik, jadi supaya nggak salah. Tadi cuma saya untuk memperjelas, jadi diketik. Nah, kita peroleh nilainya adalah, ya, jika 4761 ditambah 428, itu nilainya adalah 518. Berarti ini, kita lihat nilai ini, ya 5071 lebih kecil daripada ini, maka kode kasih sama, kodenya masih B. Ya. Nah, yang berikutnya ini ya 566 itu lebih besar, berarti ini akan sudah berubah. Kita tidak kasih kode dulu ya, karena kita lihat dulu di sini. Ya. Baik, yang berikutnya di sini kita kasih kode, kita lihat nilainya ya. 50, maaf, sama dengan ini tambah ini 55 sekian, masih sama. Berarti ini dengan ini sama, berarti tidak perlu kita kasih kode lagi karena ini sama, masih dengan yang ini tadi sama, tidak berbeda dengan sini. Jadi ini nggak perlu kita kasih kode. Baik, ini sudah lebih besar, berarti ini mulai dari sini kita kasih kode C. Baik, kita lanjut. Di sini ditambah ini. Kita peroleh nilainya 6098. Berarti ini juga C. Ya, karena sama dengan ini. Baik. Dari sini kita bisa katakan, ya, kita bisa simpulkan bahwa hasil padi, ya kalau misalkan ini padi, ya hasil padi yang tidak dipupuk paling rendah. Ya. Berbeda dengan hasil padi yang dipupuk nitrogen. Ya. 40 hingga 130 kilogram N per hektar.
lanjut, masih yang berikutnya ya. Hasil padi kita berikutnya, hasil padi yang dipupuk ya, hasil padi yang dipupuk 40 ya, tidak berbeda dengan hasil padi, tidak berbeda nyata ya, tidak berbeda nyata dengan hasil padi yang dipupuk 70 kilogram N per hektar. Tetapi lebih rendah daripada hasil padi yang dipupuk 100 kilogram dan 130 kilogram. Kilogram per hektar. Tulisannya nggak keluar ya, tapi intinya sama ya seperti tadi. Baik, terus lanjut. Hasil padi yang dipupuk 100 kilogram N per hektar tidak berbeda dengan hasil padi yang dipupuk 130 kilogram N per hektar. Oke, ya. Ini kesimpulan yang dapat kita buat. Nah, karena seperti ini kita sebetulnya bisa melihat apakah ada tren regresi. Kita bisa lihat apakah ada regresi, enggak. Ya. Kita coba membuat regresi, ya, maka ini nilainya kita pindah dulu, ya, supaya mudah. Saya pindahkan ke bawah sini. Nol N, nih. 0 N total ya, ini N, saya rubah N gini ya, cukup nggak 1 2 3 4, nggak cukup. Oke, betul seperti tadi aja, sini saya pindah di sini dulu. Nah, ini Anda bisa membuat
tabel, ya. Contohnya apa? Bukan tabel, maaf, regresi. Ini angkanya saya buat satu angka saja. Apa? Tidak ada koma, maaf. Ya, ini sekarang kita coba membuat regresi. Maka kita cari insert. Ya. Kita bisa pakai scatter. Ya, kita lihat di sini. Nilainya seperti ini. Ya, gambarnya. Nah, ini kita ingin tahu apakah masih linear atau tidak, atau di sini kita lihat, ya, kita klik, kemudian kita pakai klik kanan, kita pakai add trend line. Nah, di sini kita bisa coba apakah itu linear ataukah tidak linear, ya. Kita coba dulu linear, bener, bagus enggak, ya. Kita beri set intercept, enggak, kemudian display equation juga R. Ya, kita peroleh nilai R-nya 0,92, sudah cukup bagus, ya. Berarti linear juga masih bisa. Tapi coba kita ubah, kita coba lihat, nilainya kalau kita pakai kuadratik. Ini sebentar, saya copy dulu, ya. Kita cek dulu. Di sini saya pindahkan di sini. Lah, kok pindah KB ya, salah popo. Ya, sekarang ini akan saya ubah trend lainnya, coba kita tadi, ya. Udah. Nah, ini kita ubah, coba kita pakai kok ada nilai negatif, mana salah di mana ini, ada kok bilang ya. Kita ulang. Nah, ini coba kita lihat. Eksponensial dulu, ya, coba. Nggak jadi, ya, nilainya lebih kecil, berarti bukan, dia tidak bagus hasilnya. Kita delete. Jadi kita lihat mana yang nilainya paling bagus, ya. Semakin besar semakin bagus. Mana tadi? Nggak mau, ya, berarti memang nggak ada data
ini nggak bagus. Ya, berarti memang masih linear ya. Kita lihat nilainya masih linear berarti. Ya. Jadi ini mungkin yang terbaik ya. Kita bisa membuat regresi dan langsung ditemukan nilainya. Ya, dengan regresi ini, maka kita tidak lagi pakai yang tadi, tapi kita bisa mengatakan bahwa hasil padi dengan pemupukan itu bersifat linear, ya, linear. Di sini berarti kita peroleh bahwa dengan penambahan ya, 1 unit pupuk, maka produksi padi akan meningkat 17,587 kali lebih besar. Baik, sampai di sini. Apakah sudah dimengerti? Ya, kesalahan teman kalian. Ini kita lihat teman kalian ya mengerjakannya. Kalau kita nanti pakai ini kita lihat ya. Punya teman kalian. Nah, dia hasilnya malah A semua kan, berarti tidak ada beda ya. Dia padahal pakai menggunakan program. Kesalahannya di mana? Ya kita lihat kesalahannya ya. Baik, kita lihat kesalahannya di mana. Kita kembali ke data ANOVA. Kesalahannya ya kita lihat di sini. Baik, kita mau coba pakai ini ya. Maka kita add in sudah ya. Kemudian multiple comparison test. Oke. Select data. Kita mulai dari varietas dulu. Ya, kita pilih oke. Nah, kita lihat di sini. Anda lihat ya LSD ini. Nah, tadi saya lihat ini kesalahan ada di sini ya. Jadi Anda harus melihat ini harus Anda rubah. Ini juga harus Anda ubah. Ya. Ini juga Anda harus rubah disesuaikan dengan punya Anda. Ini sekarang karena tadi sudah saya coba berarti sudah saya betulkan ya. Harusnya kita lihat ini residual. Maka kita ambil nilai residual di sini. Ya. Oke. Kemudian nilai degree of freedom kita ambil di sini. Degree of freedom dari residual. Ini ganggu nih. Nah, ini kenapa punya saya begini? Ya. Kemudian number of replication. Nah, ini yang sering salah. Ya, kita lihat. Ada berapa ulangannya? Varietas itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 kali, kemudian kalikan lagi apa? Ulangannya ada berapa? Ulangannya ada 3. Berarti nilainya harusnya 15. Ya. Karena nilai ini ya itu di rata-rata dari 15 petak. Ya. Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ulangannya berapa? 3. Itu totalnya 15. Setelah itu baru kita oke. Ya. Nah, ini kok salah lagi. Mana tadi? Munculnya yang ini. Nah, ini harusnya ya munculnya ini. Ya, Anda lihat. Ya, dia pakainya malah dapatnya di sini A
A dan B, B. Ya, padahal kita tadi lihat dapatnya A, B, B. Ini mungkin karena faktor pembulatan, ya, perbedaan faktor pembulatan. Ya. Baik. Jadi hati-hati pada saat kita melakukan percobaan multiple comparison test, itu kita harus hati-hati. Ya, yang lebih aman tadi kalau sudah ada nilai LSD-nya, maka kita gunakan, karena sudah ada nilai LSD, kita gunakan nilai LSD yang di sini tadi. Ya. Itu lebih aman. Baik. Yang berikutnya, yang di sini, ya. Kalau kita mau comparison test-nya, ya. Oke. Nah, di sini 0,01. Ya, tadi mungkin kesalahannya di sini kita tidak lupa 0,05, 0,01. Ya, ini kita lihat 0,01. Ya. Residual sum of share-nya sama, degree of freedom-nya sama. Nah, replication-nya yang berbeda. Kita lihat dia berasal dari berapa? 1, 2, 3. Ya, 3, ulangannya ada berapa? 3 lagi. Berarti 3 kali 3. Berarti ada 9. Ya. Total ulangannya ada 9. Kita oke. Apa nggak mau jalan? Ya. Ya. Ini Anda lihat. Ya, nilainya. Sampai di sini jelas? Maaf Pak, ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk uji lanjut tadi kan untuk ulangannya yang untuk uji lanjut nitrogen itu kan ada 3 varietas sama 4 ulangan. Berarti ulangannya 12, Pak. 3 sama 4 sih, ulangannya ada berapa sih? 4. Oh, 4. Ya, berarti Ya. dari tadi yang 15 juga salah. Berarti ya. Berarti 20 sama 12 kan, Pak? Ya, berarti 20 sama 12. Tapi kan ulangannya 3. Jadi ulangannya 4 ya. Berarti saya salah tadi ya. Kita ubah ya. Jadi ulangannya berarti yang satunya 20, satunya 12. Maaf, saya nggak ngeliat soalnya, jadi saya pikir ulangannya 3. Soalnya ulangannya berarti kalau ulangannya 4 berarti yang satunya tadi untuk yang varietas ulangannya ada 20, yang untuk nitrogen ulangannya ada 12. Kita ulang berarti ya. Coba. Mana tadi datanya? Ya, kita ulang. Ya, kita ulang. Multiple comparison test. Select nilainya dulu untuk kemudian ini. Nah, ini jangan lupa 0,05, ininya sama. Nah, ini kalau ulangnya 4 ya, replication-nya 4 berarti di situ ada bloknya ada 4 berarti ada 1 2 3 4 5 kali 4 berarti 20. Baik. Oke, ya. Nah, hasilnya A, B, B udah sama sekarang dengan hasil hitungan tadi kita ya. Baik, berikutnya ya. Kita yang berikutnya, kita
N-nya. Oke, kemudian karena ini sangat nyata, maka kita milihnya yang 0,01. Ya, kita milihnya yang 0,01. Residual sum of square sudah benar. Degree of freedom-nya juga sudah benar. Nah, ini ulangannya. Ya, karena ini ada 1, 2, 3 dikalikan dengan replication atau block. Ya. Blocknya 4, berarti 12. 3 kali 4, 12. Oke, ya, kita oke. Iya. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Ya. Saya tadi nggak lihat soalnya, lupa, saya pikir 3 ininya. Baik. Bagaimana? Sudah jelas? Ya, jadi banyak sekali dari kalian yang salah karena pada saat menggunakan multiple comparison test tadi tidak mengubah degree of freedom dari residual, juga tidak memilih tidak memilih nilai residual sum of square-nya. Ya. Selain itu, kalau itunya sudah benar, ternyata Anda memilih ulangannya, ya, menghitung ulangannya masih banyak yang salah. Ya. Baik, ini kita lihat. Saya akan buka yang berikutnya, yaitu soal yang tentang apa? Latin square. Nah, ya. Ya. Mau nanti saya hapus yang ini, saya tutup dulu harusnya, ternyata nggak mau kalau nggak ditutup. Kita stop sharing dulu. Tutup dulu, saya ganti. Baik. Ini data ya yang tentang Latin Square. Ya, ini kebetulan punyanya Mbak Windy ya. Jadi di ANOVA-nya sudah benar. Ya, di ANOVA-nya sudah benar. Cuman kenapa ini pilih? Ini mungkin pilihnya ANOVA-nya yang tidak benar. Ya, datanya sudah benar, tapi miliknya kelihatannya ada kesalahan. Kenapa? Di sini kan row kolomnya kok nggak ada nilainya. Ya, coba kita lihat datanya. Data, ya harusnya kita lakukan. Oh, belum terlihat. Oh ya, lupa. Saya belum lihat lagi. Ya, saya yang lupa. Anda harus ingatkan, memang harusnya. Ya, baik. Saya presentasikan dulu. Terima kasih, selalu diingatkan. Maklum, sering lupa. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sedang putar-putar. Sudah, punya saya malah belum. Nanti tempat saya masih muter-muter. Ya, sudah ya, kelihatan ya. Baik. Ups, mana? Yang dibuka salah. Ya, ini ya. Apa ini kok punya saya tiba-tiba hilang?
Baik, kelihatan ya Excel-nya? Kelihatan, Pak. Ya, jadi tadi ada kesalahan kelihatannya. Jadi ya, kesalahan ini kita lihat, kita ulang, kita ANOVA ya. ANOVA. Ya, sudah kita pilih semua. Datanya benar, oke. Ya. Kolom, row, treatment. Ini pilihannya harusnya one factor. Ya, kemudian ini Latin square. Ya, oke, kita coba. Nah, di sini ini kita lihat adalah row, jadi kita pilihnya row. Ya. Kan atasnya ini di atasnya row. Kemudian ini kolom. Ya, kita pilih kolom. Ya. Kemudian first factornya treatment. Ya. To be analyzed, hasil. Nah, maka hasilnya sama kan. Memang tidak dimunculkan, berarti ya. Harusnya kalau dihitung manual kan ini ada, tapi ini ternyata dia, yang penting kita lihat hasilnya sama atau tidak. Ya, baik, ternyata memang dimunculkan karena memang tidak penting ya, kita dengan row dan kolom tidak penting. Ya, ya di sini kita peroleh bahwa treatment berbeda nyata. Nah, kemudian kalau kita lihat di multiple comparison, ya, Mbak Windy salah di sini ya. Kita lihat ini ada A semua ya. Kita lihat di ANOVA tadi ya, harusnya nyata. Dan nilainya Anda lihat bahwa harusnya adalah A, B, C, D. Jadi yang di blok itu yang bawah sini, nilai yang dibandingkan itu yang bawah sini. Bukan nilai yang di sini. Ya. Jadi yang A, B, C, D yang kita bandingkan adalah ini, bukan yang ini. Anda lihat di sini kesalahannya, ya nilainya tuh 1, 2, 3. Ya. Betul nggak yang dibandingkan sama dia? Ya, yang dibandingkan adalah ini, bukan yang ini. Ya, harusnya yang dibandingkan yang bawah ini. Ya, karena treatmentnya kan A, B, C, D, bukan 1, 2, 3, 4. Kalian di situ. Jadi kita kalau multiple comparison testnya, kita lihat select itu yang di bawah sini. Oke. Nah, ya. Kemudian kita pilih residualnya. Nih, Anda lihat ini masih nilai yang tadi ya. Jadi Anda nilai yang ada di sini adalah nilai yang selalu terakhir Anda pakai di saat Anda. Jadi ini yang harus Anda rubah, jangan lupa. Ya, ini Anda pilih nilainya adalah ini. Ya, oke. Kenapa muncul itu? Lalu ulangan apa DF-nya? Kita lihat di sini juga masih yang tadi ya. Kita ubah jadi 6. Oke.
Nah, sekarang ulangannya berapa? Ya. Ada berapa ulangannya? Ada 1, 2, 3, 4. Betul nggak? 4. Ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kita lakukan oke. Nah, jadi sekarang berubah jadi A, B, B, B. Ya, tadi kan semuanya A semua ya, kesalahan di situ. Sampai di sini udah jelas? Jelas, Pak. Ya. Ya, jadi di situ yang sering saya lihat kesalahan pada saat melakukan multiple comparison, Anda tidak mengubah residual sum of square, kemudian Anda tidak merubah degree of freedom-nya, lalu Anda tidak merubah ulangannya. Juga yang perlu hati-hati memilih beda level errornya 0,05 atau 0,01. Baik. Nah, yang untuk yang yang unequal replication waktu itu banyak kesalahannya adalah pada saat LSD-nya pembandingnya yaitu ada yang 4 dengan 4 replikasinya, kemudian ada yang 4 dengan 3, ada yang 3 dengan 3. Ya. Nah, di situ Anda bisa lihat soalnya. Kenapa kok lama? Ya. Ini datanya ya, untuk memudahkan Anda bisa ubah seperti ini ya, supaya tidak salah ininya. Jadi pertama yang perlu Anda perhatikan pada saat akan comparison tadi, apakah yang diberi herbisida berbeda dengan yang tidak diberi herbisida, maksudnya tanpa pengendalian. Ya, pertama yang tanpa pengendalian apakah berbeda dengan yang dikendalikan, baik itu manual maupun dengan herbisida. Ya, itu yang pertama Anda bandingkan. Nanti kesimpulannya apa? Ya, apakah mana yang berbeda? Ya, hasilnya kalau tidak salah adalah semua berbeda dengan yang tidak dikendalikan. Ya, yang tidak dikendalikan hasilnya paling rendah. Ya. Nah, kemudian dari situ
Yang berikutnya adalah Anda bisa bandingkan apakah yang manual, ya, M ini manual, berbeda dengan yang menggunakan herbisida. Ya. Anda lihat, ya, apakah yang manual berbeda dengan yang menggunakan herbisida. Ya, Anda bisa cek, ya, apakah yang manual berbeda dengan yang menggunakan herbisida. Lalu yang berikutnya adalah apakah yang menggunakan herbisida yang sama berbeda dengan dosis yang berbeda atau tidak hasilnya. Ya, Anda bisa bandingkan seperti itu. Ya, kalau kita lihat soalnya, waktu itu berapa ya? 84 apa ya? Nanti kita lihat sebentar, lihat halaman saja. Mana ya, halaman berapa ya kemarin ya? Halaman berapa ya? Nggak kelihatan di sini. Itu halaman berapa ya soalnya ya, Mbak? Pak. Halaman 19, Pak.
halaman 19. Iya, yang soal NFWL kan? Ya, oh. Iya, halaman 19. Nah, di sini ya, kan kalau kita lihat ya, ada yang kontrol, artinya tidak dikendalikan apa-apa. Ya. Kemudian ada yang hand twice, berarti pakai tangan manual ya, dicabutin. Ya. Hand itu berarti 2 kali ya, dicabutin selama musim tanam, dicabut 2 kali, entah itu dicabut atau pakai pancong atau apa, intinya manual. Ya. Nah, kemudian Anda lihat ada yang pakai propanil. Ya. Propanilnya macam-macam jenisnya. Ya. Ada yang jenisnya sama, propanil, tapi apa? Waktu aplikasinya berbeda. Jadi Anda bisa bandingkan untuk mengetahui mana yang berbeda dan mana yang tidak. Ya. Berdasarkan tadi pertanyaan tadi, apakah pertama kontrol berbeda dengan yang maksudnya yang tidak dikendalikan dengan yang dikendalikan berbeda atau enggak, itu Anda bisa cari dulu masing-masing. Kemudian Anda lihat apakah yang menggunakan tangan lebih bagus dibandingkan yang pakai herbisida. Itu juga Anda bisa bandingkan lagi. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kesimpulannya cukup banyak dilakukan. Baik, sampai di sini sudah dimengerti, ya. Jadi Anda harus hati-hati. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, termasuk nanti untuk ujian, yaitu apa? Split plot. Ya. Jadi Anda latihan untuk split plot. Ya, soal split plot halaman berapa ya di sini ya? Jadi kita lihat halaman berapa. Split plot. Di mana ini? Nah, ini di sini halaman 108 ya. Anda lihat ya. Tujuannya split plot itu apa sih? Nanti di split plot itu berbeda dengan blok ya. Di split plot ini kita melihat bahwa kita ingin lebih paham pada satu treatment atau lebih detail, lebih mengetahui apakah pengaruhnya lebih kita utamakan dibandingkan yang satunya. Ya. Jadi ini halaman 108, kita lihat ya. Nanti Anda kerjakan soalnya ya. Latihan. 8 ditambahi biasanya, tambah 10 mungkin ya. 108, 118 coba. Ya, ini kita lihat ya. Ya, ini soalnya ya. Ya, soalnya ini ya. Di halaman soalnya di halaman
102, soalnya di halaman 102. Ya. Nah, ini ada varietas, ada pemupukan, ya, pada pemupukan yang berbeda-beda. Ya. Di sini ada varietas dan pemupukan yang berbeda. Nah, sekarang kita ingin yang kita utamakan itu yang apa yang kita ingin lebih tahu itu apakah varietasnya ataukah pemupukannya, ya. Maka yang kita ingin lebih tahu itu dijadikan sebagai anak petak. Sedangkan tidak begitu kita pentingkan, itu kita taruh di petak utama. Ya. Jadi di sini kita lihat di anomanya, ya ini kita lihat bahwa nitrogen tidak begitu kita pentingkan. Kita lebih mementingkan pada varietas. Sehingga petak utamanya ada nitrogen, ya, anak petaknya varietas. Jadi kita akan lebih ingin tahu dengan varietas mana yang lebih baik dipupuk pada level tertentu. Ya. Jadi Anda nanti latihan, ya, termasuk kita untuk ujian. Baik, sampai di sini udah jelas tugasnya. Anda kerjakan, ya. Nanti saya taruh di Google Classroom soalnya. Nanti Anda tinggal kerjakan untuk berlatih. Ya. Ujian kita jadwalnya kapan? Kalau masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Kak, izin bertanya. silakan. Ya, jadi masih belum paham untuk nyusun buat di DSA statnya itu loh, Pak. Masih bingung. Ya, oke. Jadi Yang gimana caranya? namanya? Kan udah ada datanya nih. Nah, tapi tuh bingung cara nyusunnya biar bisa ya pakai aplikasi DStat itu. Makasih. Kita latihan yang agak mumet ya, yang apa? Yang bentar, saya stop sharing dulu. Saya buka soal ini dulu. Sebentar ya. Saya buka soalnya dulu. Kapan saya buka datanya? Jadi memang untuk pindah data dari soal ke yang bentuknya tabulasi menjadi kolom ke bawah itu perlu kehati-hatian. Ya. Bagaimana mengassign-nya.
Saya share dulu ya. Contoh. Baik. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi baik. Ya, ini kan datanya seperti ini. Ya, ada data seperti ini. Ya, bagaimana mengubah menjadi data yang bisa diolah untuk disat. Baik. Ya. Jadi supaya mudah, ya, harusnya supaya mudah, itu Anda membuat yang ke bawah saja dulu hurufnya. Ya, berarti ini N0, ini Anda copy saja sini. Ya. Jadi misalnya ini Anda copy. Ya, ini nitrogen level. Ya, kita buka baru. Ya. Sheet berapa kalau buat baru? Sheet 0, udah ada sheet buat baru itu sih berapa pakai baru. Oke. Kalau nambahin sheet bagaimana? Oh ini ya kita tambah baru. Mau masuk. Ya, kosong ya, ini kosong. Ya, tadi datanya di ya, manual, data manualnya mana? Lubang. Ya, ini ya. Jadi Anda bisa copy. Ini cuman hati-hati karena ada kosong-kosong ininya ya. Nanti kita hilangkan. Ya, Anda copy. Copy. Tadi yang kosong itu halaman berapa paling akhir ya tadi ya. Berapa di kosong? Ya, C3 ya. Nah, tapi Anda lihat ini ada yang kosong-kosong, Anda buang dulu. Ya, yang kosong-kosong data, yang kosong-kosong Anda buang. Ini kenapa kok info copy cuma 3? Memang cuma 3 ya. 1, 2, 3. Ya, ini Anda harus buang dulu. Delete. Delete mana? Delete. Ya. Kemudian delete lagi. Yang kosong dibuang dulu. Nah, sudah dibuang. Anda tahu ulangannya ada berapa? 4. Tadi kita lihat di sini ada ulangannya 4. Maka ini Anda copy semua 4 kali. Ya. Jadi Anda pilih ini, kemudian Anda copy,
ya. Kemudian Anda ulang 4 kali karena ada ulangan 1, 2, 3, 4. Ya. Awas ini udah jelas? Jelas, Pak. Nah, yang kedua, ya, yang kedua, ya. Anda bisa pilih bloknya dulu ke bawah sesuai dengan yang tadi, atau Anda mau ambil V dulu, semua V1 semua. Ya, kalau saya cenderung supaya ngopinya mudah, itu saya akan pilih sini dulu semua. Ya, maka saya pilih di sini adalah blok. Bloknya 1, 2, 3, 4, maka saya pilih blok ya ke bawah. Karena itu datanya di sini saya akan tulis. Ini harus insert dulu, saya lupa paling atas belum diisi ya, lupaan. Ini tadi apa, nitrogen. Kemudian blok ya, supaya mudah kita pilihnya blok. Anda boleh tulis di sini atau sebelahnya juga boleh, nggak masalah ya. Misalnya Anda mau tulis di sini boleh, di sini boleh ya. Tapi kalau misalnya di sini boleh ya, blok, nah, tidak masalah. Nah, ya blok. Anda tinggal ambil 1, 2, 3, 4, copy. Lupa di sini. Ya, pindah lagi, satu lagi. Sebetulnya bisa langsung semua, teman Anda jangan lupa mendelete nantinya kalau misalnya ambil semua. Tadi mungkin harusnya tidak dibuang dulu ya, saya lupa, harusnya tidak dibuang dulu. Buangnya setelah bloknya tulis ya. Nah, seterusnya, kalau teman Anda ini ya, dia beda ya. Anda di sini ya, pupuknya dulu ya, tetap sama di sini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian dia ambil varietasnya 1 ya. Dia ambil varietasnya dulu. Ya, dia ambil varietas dulu. Jadi dia mulai ngopi ini, terus kemudian ngopi ini, ngopi ini, ngopi ini. Ya. Jadi Anda lihat kalau dia datanya nitrogen, kemudian kopi varietas dulu semua. Ya, dia varietas 1 dulu semua, kemudian varietas 2 dulu semua. Kemudian varietas 3 semua. Kemudian lanjut, baru dia tulis bloknya. Ya, bloknya. Blok 1, 2, 3. Ya, dan seterusnya. Nah, cuman kalau dia ambil seperti ini, ya, dia ngambil seperti ini, maka Anda ngopinya ini dulu, kopi sini dulu, kopi ini, kopi ini. Kalau saya cenderung lebih mudah kalau ini tadi ambil ke bawah semua, jadi ngopinya lebih mudah.
karena bisa semua langsung sekaligus. Ya, tadi Pak, ini harusnya tidak dibuang dulu. Kecuali dari awal ini sudah dibuang dulu, ya, tapi tadi lupa ini biasanya kopi baru setelah itu semua selesai baru dibuang ininya, P-nya. Ya. Baru setelah itu Anda masukkan datanya, ya. Kalau seperti saya tadi, sebentar. Ya, setelah blok, kemudian ini varietas. Varietas. Saya nulisnya di sini akan varietas 1, kemudian 2, 2, 2, 2, 2, selanjutnya 3, 3, 3, 3, 3. Kemudian ini di copy. Ini saya datanya salah nih. Maaf, tadi saya naruh datanya salah. Maaf, ini saya salah nih. Ya, maaf. Harusnya tidak seperti itu. Kacau. Lupa saya ya. Ini tadi salah saya ya, harusnya di sini tadi saya tulisnya salah. Maaf. Ada yang ingatkan. Ini datanya di belakang ya, maaf. Data di sini. Ada yang ngomong, saya hapus dulu. Ini salah ya. Unblock tadi harusnya ya, maaf. Harusnya 1. Copy. Sampai ini. Salah. Copy 1. Ya, di copy. Ada berapa? Tadi 1. Sampai di sini ya. Bentar. Nah. Saya tadi salah, maaf. Ada yang ingatkan. 2. 3. Ulangnya 4 ya, berarti kurang. Ininya kurang ya, 1 kali lagi. Berarti 4, kalau ulangannya memang 4. Ini berarti 1, 2, 3. Oh, 4. Ya, di sini tadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu Anda masukkan data ya, dengan diketik.
Kalau datanya memang diketik dari tadi ya ini, kemudian sini hasil, tadi hasilnya salah, tadi salah ya, Anda diam aja. Baik, ya ini hasilnya baru Anda masukkan dengan cara bertahap tadi. Kalau teman Anda, dia masukkannya tadi data, nah, ya. Kalau dia tadi ngambilnya per kotak, ya, jadi per kotak. Jadi dia ambilnya ini dulu, diselesaikan, kemudian baru selesaikan yang di belakang ini, ya. Lanjut di bawah sini diselesaikan. Nah, ini datanya malah hilang nih. Apa ini harusnya? Kehapus. Ya, nilainya berapa? Kehapus. 2018 Pak. 2000? 846. 2840. Ya. Nah, jadi seperti itu. Terserah. Jadi Anda yang harus hati-hati pada saat menaruh labelnya. Sampai di sini enggak? Saya tadi salah, malah Anda diem aja. Baru diem aja semua. Jelas Pak, ya Pak, maaf belum mengerti soalnya. Ini nggak apa-apa, memang harus dimengerti vital. Jadi harus betul-betul paham bagaimana cara menuliskan data. Karena memang kalau ngetik data sering jadi salah. Jadi kalau misalnya nanti ada penelitian dan sebagainya, lebih membuat datanya langsung sudah tabel untuk mudah diolah. Ya. Diolah itu biasanya jarang-jarang untuk analisis statistik, program-program statistik tulis seperti ini jarang. Dan sebagian besar penulisan datanya seperti ini. Jadi Anda harusnya sudah membuat seperti ini, perlakuannya apa saja, kemudian bloknya apa. Nah, di sini Anda bisa macam-macam, jumlah daun, panjang daun, jumlah anakan, dan sebagainya sampai selesai. Jadi Anda ditanya cuma langsung satu lembar saja cukup semuanya. Jadi seperti itu. Gimana sampai di sini? Ada lagi pertanyaan? Nah, setelah data itu selesai, maka Anda tinggal analisis. Nah, ini katakan tadi udah selesai, ada tinggal analisis. ANOVA-nya. Nah, ini ada blok. Terserah Anda mau, kalau datanya banyak, ada blok semua juga nggak masalah. Karena toh nanti Anda memilih. Nah, tinggal Anda pilih mau yang faktor atau 2 faktor. Kemudian atau 3 faktor. Atau 4 faktor. Tapi jarang-jarang ya orang melakukan penelitian sampai 4 faktor. 3 faktor saja udah tidak mudah untuk menjelaskan kalau terjadi interaksi 3 faktor. Kalau terjadi cuma interaksi 2 faktor masih memungkinkan menjelaskan dengan mudah dengan gambar. Masih memungkinkan. Kalau udah 3 faktor agak sulit gambarkannya. Nah, Anda pilih, kemudian Anda mau rancangannya apa? Ini desain pakai blok atau pakai Latin Square atau pakai complete block. Ya, Anda tinggal pilih. Nah, kalau Anda 2 faktor atau lebih,
nanti ada pilihan yang lain. Ya. Jelas di sini? Jelas, Pak. Baik. Kalau jelas, kita tutup. Ya. Jadi ada latihan untuk yang split plot. Nanti di ujian dimunculkan sampai split plot. Waktunya tidak terbatas. Dalam artian tidak sesuai dengan waktu yang ada di jadwal. Ya, jadi Anda jadwalnya kapan itu? Hari Selasa. Tanggal